Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali wa ashabihi ajma'in. Pemirsa TV Muhammadiyah dimanapun Anda berada di seluruh tanah air dan dimanapun Anda bisa menjangkau siaran langsung ini, berjumpa kembali dalam program pengajian bulanan Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang disiarkan secara langsung dari Auditorium Kiai Haji Ahmad Dahlan, Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah di Jalan Menteng Raya, Jakarta. Tema pengajian kita pada malam hari ini 26 Rabiul Akhir 1437 Hijriah bertepatan dengan 5 Februari 2016 adalah ideologi dan jaringan Gavatar. Bagaimana menyikapi dan apa solusinya? Sebelum lanjut, saya harus menyapa dulu hadirin dan hadirat yang ada di Auditorium Kiai Haji Ahmad Dahlan ini. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Muhammad Bushra Muqaddas SH.M.Hum selaku Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dan alhamdulillah beliau sudah hadir bersama kita semua di auditorium ini. Dan juga selamat datang kepada Profesor Dr. Haji Abdurrahman Mas'ud. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selaku Kepala Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia. Kemudian hadir juga narasumber berikutnya pada pengajian malam hari ini, Ustadz Fahmi Salim. Beliau bergelar LC, Bapak Ibu sekalian. LC berarti lucu ya. Maksud saya license ya, license atau langsung ceramah bisa. Bisa juga iya MA juga katanya. Dan beliau sekaligus juga sebagai dosen UHAMKA di Jakarta. Wakil Ketua, itu yang penting juga disebut, Wakil Ketua Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2015-2020. Assalamualaikum Ustadz Fahmi Salim. Terima kasih. Kemudian hadir juga di tengah-tengah kita di Auditorium Kiai Haji Ahmad Dahlan ini adalah Ketua PWM Muhammadiyah DKI Jakarta, Ustadz Sunan Miskan LC. Bapak Sunans, ya ada di sebelah kiri. Hadir juga PWM Aceh, Bapak Taufik jauh-jauh dari Aceh. Ya, selamat datang Bapak. Kemudian hadir juga ibu-ibu PCA Kabupaten Tegal, Ibu ya. Dan juga PCM Kabupaten Tegal ya. Bapak dan Ibu kompak di rupanya ya. Tegal sama-sama hadir di pengajian. Hadir juga Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Waalaikumsalam. Bapak Dr. Sakti Alamsyah. Oh ada cabang Washington katanya. Ada Bapak ya? Baik. Kemudian ada juga Ketua Estemik Muhammadiyah Jakarta, Bapak Faiz Arafdi Mkom. Ya, selamat datang juga Bapak. Dan tak lupa juga hadir di tengah-tengah kita Bapak Dr. Manager Nasution selaku Komisioner Komnas HAM ya, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Selamat datang Bapak Manager. Kiranya itu yang tadi dibisiki oleh panitia kepada saya. Hadirin hadirat yang kiranya belum saya sebutkan, bukan bermaksud untuk tidak dihormati. Sama-sama seluruhnya adalah hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita diberi Allah Subhanahu wa taala karunia dan nikmat yang tak terhingga sehingga diringankan langkah kita untuk hadir di pengajian ini. Biasanya kalau kita ingin mengkategorisasi, bukan bermaksud memberi level, tetapi khasanah Islam, pengajian itu biasanya 3T Pak. T yang pertama pengajian tawa, T yang kedua pengajian tangis, T yang ketiga pengajian tanwir dan tajdid ya. Pengajian tawa itu membuat hadirin terpingkal-pingkal ya. Bisa mentertawakan dirinya sendiri atau mentertawakan orang lain, atau mentertawakan nasibnya yang tidak kunjung membaik. Pengajian tangis juga begitu.
Penceramahnya membuat jamaahnya terseduh-seduh menangis. Entah menangisi dosanya yang makin banyak atau menangisi kehidupannya yang belum membaik. Tetapi kali ini kita hadiri pengajian tanwir dan tajdid, ya. Mencerahkan dan juga menggerakkan energi kita untuk tidak hanya mendengarkan pengajian, tetapi melaksanakan apa yang sudah dengar. Baiklah, Bapak dan Ibu, hadirin hadirat dan pemirsa TV Muhammadiyah di seluruh tanah air. Sebelum kita melanjutkan pengajian ini, kita mendengarkan dulu ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh akhina Ahmad Taqiyuddin Malik, Hafiz 30 juz, alumni Darul Quran Jakarta, akan membacakan surah Ali Imran. Kepada akhina saya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم أكفرتم
فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina min khazaina birahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin hadirat pemirsa TV Muhammadiyah di seluruh tanah air, semoga Allah memberikan naungan kepada pembacanya dan kepada pendengarnya kita semua dengan sebaik-baik naungan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat jamaah pengajian bulanan pimpinan pusat Muhammadiyah, kini kita akan melangkah ke acara inti, yakni pengajian yang menghadirkan 3 narasumber, masing-masing Profesor Dr. Abdurrahman Mas'ud yang sudah saya tadi perkenalkan. Beliau adalah Kepala Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia. Yang kedua Profesor Dr. Utang Ranuwijaya MA. Beliau adalah Komisi Pengkajian dan Penelitian Majelis Ulama Indonesia Pusat. Dan yang ketiga kita akan nanti mendengarkan pengajian dari Ustadz Fahmi Salim LC yang sudah sebutkan sebagai Wakil Ketua Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Sebelum itu kita akan coba mengantarkan sedikit mengapa topik ini dibahas Bapak Ibu sekalian. Seperti dilansir oleh beberapa media, tanggal 3 Februari 2 hari yang lalu Majelis Ulama Indonesia Pusat sudah mengeluarkan fatwanya bahwa aliran Ghafatar masuk kategori sesat dan menyesatkan. Dengan beberapa pertimbangan yang ditulis, argumentasinya menimbang, memperhatikan, menyimak dan menyebutkan dalil-dalil yang qat'i dengan pakar-pakar yang ada di Majelis Ulama Indonesia. Dan salah satu kekeliruan gerakan ini adalah tidak wajib melaksanakan sholat 5 waktu, kemudian tidak wajib menunaikan puasa Ramadan, bahkan cenderung mengkafirkan orang-orang yang tidak sealiran dengan teman-teman ataupun dengan orang-orang yang ada di Ghafatar. Fenomena inilah yang menarik dikaji oleh pimpinan pusat Muhammadiyah, sehingga topiknya menjadi bagaimana sikap kita dan apa solusinya. Apakah cukup dengan mengeluarkan fatwa sementara pengikut-pengikutnya hingga hari ini masih terlunta-lunta di pengungsian, aset-aset mereka juga sudah tidak ada. Bagaimana kita melaksanakan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, persaudaraan sebangsa, ukhuwah basyariyah, persaudaraan sesama manusia. Bukankah itu yang diajarkan oleh Islam? Kali ini moderator ingin keluar dari pakemnya sebagai pengatur lalu lintas diskusi pengajian, ingin menitipkan pertanyaan-pertanyaan yang sedikit mungkin saja provokatif ya. Yang pertama misalnya, kalau aliran-aliran sesat itu sampai kini masih muncul, kenapa ini tak kunjung padam ya? Ada apa dengan dakwah kita? Apakah dakwah kita tidak berbasis riset sampai hari ini, sehingga kita tidak tahu di provinsi mana, di kabupaten mana, di daerah mana yang potensial pengikut-pengikut umat Islam ini digiring untuk masuk ke aliran-aliran yang menyimpang tersebut? Kemudian kemana para dai itu bersembunyi? Kemana dai-dai mubalik yang handal itu? Apa yang dikerjakan oleh ormas-ormas Islam sehingga tidak mampu mengawal umatnya? Itu yang pertama. Yang kedua, ini dari aktivis HAM biasanya pertanyaan ini. Katanya Islam agama rahmatan lil alamin, agama yang nyaman bagi semua manusia. Tapi mengapa saudara-saudara kita sendiri kita harus bakar rumahnya, kita harus usir seperti binatang? Kita tidak perlakukan dia sebagaimana manusia apa adanya.
Itu yang kedua. Yang ketiga, bagaimana pula Rasulullah menghadapi atau memperlakukan orang-orang yang kita beri label sesat misalnya. Bagaimana Rasulullah memperlakukan orang Yahudi ketika itu. Bagaimana Rasulullah memperlakukan orang Nasrani ketika itu. Ini mungkin pertanyaan-pertanyaan yang lewat di depan pemikiran kita. Sehingga insya Allah profesor-profesor nanti bisa kita dengarkan ulasan-ulasannya. Bisa dijawab, bisa juga tidak, Prof dan Ustadz Fahmi Salim. Saya akan bertanya dulu kepada Prof atau Ustadz yang mau mengisi pengajian dulu dari Kairo atau dari Jakarta dulu ya. Prof dulu ya. Baik. Kami akan berikan kesempatan 20 menit untuk masing-masing pembicara. Nanti kalau ada waktu kita akan membuka sesi dialog kepada hadirin yang ada di auditorium Kiai Haji Ahmad Dahlan. Sambil menunggu Prof Utang Ranuwijaya yang masih dalam perjalanan. Kiranya itu pengantar dari saya selaku moderator. Dengan segala hormat saya persilakan kepada Profesor Dr. Haji Abdurrahman Mas'ud. Prof mau di sini boleh, di situ juga boleh. Boleh ya? Ya. Oh, di sini. Atau TV Muhammadiyah mau minta supaya Prof ini bisa duduk ya? Baik. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadi wa alih, amma ba'd. Jamaah Muhammadiyah yang saya hormati rahimakumullah. Pertama, perkenankan saya memperkenalkan diri karena saya sadar sebagai tamu yang belum populer, maka harus memperkenalkan diri dulu. Bagian dari silaturahim. Tadi secara kelembagaan sudah dikenalkan, kami dari Badan Litbang dan Diklat. Jadi yang menangani penelitian, menangani kediklatan, mendiklat orang menjadi PNS, diklat meningkatkan kualitas guru, kualitas dosen, kualitas pengawas, penyuluh, itu di tempat kami. Tapi secara pribadi saya belum perkenalkan. Kalau beliau di sebelah kanan saya lebih banyak di Jogja, sebenarnya tempat asal saya tidak jauh dari Jogja. Meskipun di Jawa Tengah, tempatnya di Kudus, Jawa Tengah itu tempat lahir saya. Meskipun saya dibesarkan di lingkungan pesantren, di lingkungan madrasah, yang pada dasarnya kita tahu itu di lingkungan Nahdliyin gitu. Perlu saya perkenalkan juga, banyak orang yang belum tahu bahwa saya juga dibesarkan di lingkungan Muhammadiyah. Dibesarkannya itu karena waktu kecil suka main di halaman sepak bola Muhammadiyah. Paling enggak saya juga sampai sekarang masih sering ceramah di situ. Di SMA Muhammadiyah di Jalan KHR Asnawi Kudus itu. Masih sering diundang ceramah di sana. Bahkan dulu waktu kecil pernah memecahkan kaca juga waktu main bola di situ gitu. Masih ingat sampai sekarang. Ini perlu kami share sebagai ta'aruf dulu. Yang kedua, saya juga sangat dekat dengan senior saya. Beliau kira-kira 4, 5 atau 5 tahun di atas saya. Prof Din Samsudin yang kampusnya sama. Dan alhamdulillah kalau boleh share, kami juga pernah berbuat baik sama beliau gitu. Berbuat baiknya karena beliau waktu sudah akhir tahun kuliah belum selesai. Kan kos-kosannya habis kalau bahasa Indonesia gitu. Nah, saya baru datang. Tentu kos-kosan saya lebih siap di sana karena baru datang, nyewa rumah sendiri di Los Angeles gitu. Sehingga sering kalau beliau pulang pergi Indonesia, Los Angeles gitu, ya nginepnya di rumah saya. Itu berbuat baik. Tapi beliau jauh lebih baik daripada saya. Ya, karena beliau sering misalnya yang sampai sekarang dikenang oleh anak saya ulang tahun. Orang tuanya nggak ngasih hadiah apa-apa. Dia sebagai katakanlah paman karena sebagai saudara dekat sama Muslim gitu. Beliau masih ingat, anak saya sampai sekarang masih ingat, oh itu ya Prof Din ya. Pak ya itu dulu kayak ngasih saya uang $100 itu. Padahal itu tahun 90-an Pak, kan banyak sekali itu. $100 pada waktu itu gitu. Waktu ulang tahun ayahnya nggak ngasih apa-apa pada anaknya, tapi justru malah tamu yang ngasih hadiah gitu. Maka kami dari dulu memang dekat dengan sahabat saya di Muhammadiyah, yang di Jogja juga, yang di Jakarta gitu. Apalagi di kota saya sendiri di Kudus ya. Maka saya senang sekali kalau kesempatan ini kita silaturahim
Wabil khusus bicara soal Gavatar, dan tentu dalam posisi saya sebagai Kepala Badan Litbang Diklat, yang itu bicara juga hasil penelitian tentunya. Maka saya lebih merujuk apa yang nanti sudah kami siapkan dalam tayangan ini, insya Allah nanti beberapa hal. Yang insya Allah tidak akan saya bacakan semua, karena kalau dibacakan semua, nanti saya akan dijauhi dari Muhammadiyah. Kenapa? Karena bagian dari ingkar sunnah. Kalau panjang-panjang lebih dari 20 menit itu ingkar sunnah. Nabi Muhammad jelas mengatakan wayak suruh khutbal jumuyah. Gitu. Jadi kalau khutbah itu nggak usah panjang-panjang. Ya. Maka jangan sampai kita ingkar sunnah. Insya Allah kita akan singkat-singkat saja. Apalagi kami sudah keluar dari rumah sebelum jam 6, Mbak. Sebelum jam 6 pagi itu udah keluar dari rumah. Gitu. Karena kantor rumah kami di Pondok Pinang. Kantornya di Tamrin, tapi tadi ada acara penutupan hari ulang tahun Kementerian Agama 70 tahun gitu. Jadi harus ada senamnya dulu pagi-pagi sehingga panjang. Dan ini tadi sama Ustadz Fahmi juga di MUI, acara yang sama juga. Jadi alhamdulillah ini hari Jumat, hari yang berkah yang panjang dari pagi sampai malam. Dan saya juga mengapresiasi para ibu-ibu, bapak-bapak yang datang dari jauh dari Tegal ya. Kita doakan itu juga bagian dari silaturahim tentunya ya. Kalau silaturahim kita semua tahu Bu ya, betapa insya Allah umur panjang ya, dan insya Allah rezekinya mudah gitu. Maka hadis itu sering kita balikkan, barang siapa yang ingin hidupnya susah, banyak musuh dan pengen cepat mati, jangan lakukan silaturahim. Jangan lakukan silaturahim. Tapi alhamdulillah tadi Bapak Ibu dari jauh-jauh niatnya silaturahim ya, insya Allah sebaliknya itu semua. Amin. Allahumma amin. Baik, kami langsung aja sekarang ke intinya. Kalau dari sisi Gavatar kita semua udah tahu lah ya, baca di koran, di mass media, di media elektronik, TV kita semua udah tahu. Meskipun juga ada plesetan Gavatar, fenomena lain yang ini juga saya kira diwaspadai oleh ibu-ibu sekalian, terutama yang di rumah-rumah, yang diplesetkan menjadi gerakan apa-apa entar. Anaknya disuruh ngaji entar, anaknya disuruh bantu orang tua entar, ya. Suruh sholat entar, suruh baca Al-Quran entar, gitu. Malah lebih bagus WA saja kalau itu daripada gerakan. Kalau WA kan singkatan dari wawasan Al-Quran. Jadi kalau wawasan Al-Quran itu kan bisa bukan hanya maghrib saja, tengah malam WA juga bagus, wawasan Al-Quran gitu, kalau plesetannya gitu. Nah, kita udah tahu semua soal itu, saya tidak akan menyampaikan ulang, dan insya Allah juga ada di paparan kami. Kami malah pertama ingin bicara soal kenapa sih kok ke Kalimantan Barat. Nah, peneliti kami berangkat ke sana, dan peneliti kami juga membaca pikiran mereka, wawancara, observasi gitu. Nah, ini jawabannya diantaranya. Meskipun mereka sudah ada sejak 2011 gitu, tapi kemudian 2015 ini kan yang mulai eksodus besar-besaran, yang kemudian akhirnya terjadi pembakaran tadi ya. Yang mohon maaf saya belum merespon pertanyaan tadi, nanti pertanyaan bisa di belakang tadi ya, kalau sampai terjadi seperti tadi gitu ya. Nah, kenapa kok terjadi sampai mereka ke sana? Itu ada beberapa jawabannya. Yakni kita tahu di sana sampai 43 hektar ya, jadi cukup luas sekali. Yakni tanah yang akan mereka garap di desa Moton itu namanya, itu bagian dari Menpawah tadi ya, 43 hektar. Sedangkan di desa ada lagi Pasir, itu luasnya sampai 16 hektar. Nah, para anggota ex-Gavatar ini, karena sekarang kita nyebutnya kan ex, karena mereka sudah membubarkan diri dan memang bubar gitu. Mana menurut pengakuan sendiri, mereka datang ke sana itu karena memang bekerja di bidang pertanian. Meskipun perlu nanti dikaji lebih dalam bahwa ternyata hasil pertaniannya juga sangat minim sekali. Ini kalau saya ahli pertanian bisa melihat bahwa itu tidak sesuai dengan tujuan itu. Bidang pertanian, mereka meyakini bahwa Indonesia di masa yang akan datang akan mengalami krisis pangan. Gitu. Kemudian sebagian indikasinya saat ini bahan pokok harus diimpor dari luar.
Itu salah satu motifnya. Yang lain sengaja datang ke sana untuk tujuan mengubah nasib dengan jadi petani. Karena selama di kampung halaman mereka sulit bertani dan sulit juga memperoleh pekerjaan. Nah, kemudian kajian kami tahun 2016 yang lebih baru lagi, itu yang lamanya lebih baru lagi. Di samping tujuan di atas, ternyata ya tidak bisa lepas kaitannya dengan instruksi dari imam besarnya yang mengaku nabi itu, guru mereka, spiritual father mereka kan Ahmad Mossadegh. Jadi memang ini instruksi dari Ahmad Mossadegh yang menyuruhkan hijrah. Kalau nggak mau disebut sebagai eksodus ya, yakni hijrah ke tanah Borneo itu. Ini fatwanya. Jadi hijrah ke tanah Borneo. Fase hijrah adalah fase ketiga dalam ajaran Milah Abraham. Kami punya bukunya itu dan sekarang masih dikaji buku induknya Milah Abraham. Dalam bahasa Indonesia sudah ada terjemahan. Kemudian setelah fase dakwah tertutup, setelah hijrah, kemudian mereka nanti akan dakwah terbuka. Jadi ini memang mengikuti fase-fase itu. Bagian dari ajaran mereka. Kemudian jaringan Gavatar, ya, untuk menggarisbawahi lagi aja, kalau belum sempat didalami selama ini, itu sudah ada di 32 provinsi. Dan ratusan kepengurusan di tingkat kota dan kabupaten. Kemudian dalam perkembangan terbaru berdasarkan pengakuan kaum Gavatar, ketua umum sendiri, yakni Makful ya, waktu diwawancara di TV misalnya, ini pengakuan yang ada pada tanggal 13 Januari misalnya bahwa itu sudah dibubarkan ya. Tapi kuat dugaan pembubaran Gavatar tersebut erat katanya dengan adanya penolakan terhadap Gavatar di sejumlah daerah sejak awal tahun 2015. Jadi sudah ada, kita tahu sudah disesatkan duluan di Aceh ya, itu Januari 2015. Jadi mereka sudah ngitung-ngitung memang resistansinya cukup kuat gitu. Ini sudah ada di Majelis MBU ya, Aceh sudah jelas diantaranya itu. Dan kami juga mengirim peneliti tahun 2015, bulan Januari tahun lalu. Diantaranya itu. Kemudian kita sudah paham semua bahwa Gavatar ini adalah merupakan metamorfosis atau perubahan aja. Jadi esensinya sama, tapi kulitnya yang berbeda, casing yang berbeda, esensinya sama. Isinya yakni ya aliran yang sesat, yakni Qiyadah Islamiyah yang sampai sudah dipenjara kan waktu itu Ahmad Mossadegh, meskipun keluar lagi karena 4 tahun. Nah ini ke belakang sedikit, kemudian ke esensi daripada diskusi kita, halaqah kita pada malam hari ini adalah bagaimana menyikapi ini kasus Gavatar ini. Solusinya bagaimana? Kalau catatan kami paling enggak 3 hal ya. Solusi kasus Gavatar ini 3 hal. Mudah-mudahan solusi ini juga bagian dari pertanyaan tadi. Pertanyaan sahib kita tadi, moderator ya, pada pertanyaan. Pertama, yang perlu dilakukan adalah dialog terbuka. Jangan sembunyi-sembunyi. Dialognya terbuka, kita sudah punya TV seperti ini gitu. TV yang lain juga banyak ya. Itu dialog terbuka. Biar tahu persis memang yang salah itu yang mana, kita udah tahu. Sehingga kita tidak sembunyi-sembunyi ya. Sehingga juga tidak ada prejudice ya. Dengan dialog terbuka, mari. Pasti ya insya Allah ja'al haq. Saya bilang ja'al haq, kemudian sudah datang. Ja'al haq ya. Ja'al haq betul ya. Wa zahaqul batil itu. Kalau ada dialog terbuka antara Gavatar dengan kita yang mainstream yang memang sudah tahu persis ajaran mereka yang sesat itu. Ini perlu saya kira sekali lagi ja'al haq, kita melakukan dialog yang terbuka. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga nggak bisa lepas bagian dari tanggung jawab dakwah kita. Tetap kita harus melakukan pembinaan. Pembinaan wajib bagi kita.
Nah, pembinaan ini kami sudah punya rumusan. Kalau di Badan Litbang dan Diklat, kami punya buku berjudul modul ya. Judulnya adalah penanganan bagi aliran-aliran yang menyimpang. Kalau kami istilahnya menyimpang karena kami pemerintah ya. Tapi kalau ormas insya Allah ya aliran yang sesat gitu. Jadi kami sudah punya buku itu, cara penanganannya dari perencanaan sampai nanti evaluasi gitu. Itu bisa diterapkan ya. Nah, penanganan ini diantaranya kalau saya ambil kunci-kuncinya diantaranya bagian dari pembinaan tadi, penanganan dilakukan kepada individu atau juga korban, dan sekarang yang paling banyak kan korban, dan yang lebih kasihan lagi adalah anak-anak itu para korban X. Tapi juga bisa melalui pendekatan keluarga ya, dan melalui teman dekat korban. Pendekatan ini ada yang bersifat personal, individual, juga kolektif dan kelompok. Untuk tindakan yang bersifat personal perlu tentu bimbingan, konseling, psikoterapi, pengobatan atau treatment, advokasi sosial, dan pemutusan mata rantai ke jejaring Gavatar. Kalau soal pengobatan, kesehatan saya kira Muhammadiyah nomor 1 ya bisa melakukan itu. Kemudian sedangkan pendekatan kelompok dapat melalui charity, melalui model-model sedekah, karena yang dilakukan Gavatar yang menarik masa adalah betul-betul charity itu, maka semestinya harus dibalas juga melalui charity itu. Melalui pembangunan, pemberdayaan SDM dan juga policy yang ada. Jadi pembinaan ini luas ya sifatnya, dan itu sekali lagi bagian dari tanggung jawab dakwah kita. Ya. Kita sebagai Muslim dan kita sebagai warga negara Indonesia tentunya. Yang ketiga solusinya, kalau yang kedua pembinaan tadi yang luas artinya, ketiga ya fatwa dan penegakan hukum. Fatwa sudah digulirkan oleh Prof. MUI 2 hari yang lalu. Kemudian penegakan hukumnya ini nggak bisa kita diam. Dan alhamdulillah kemarin kami bagian daripada anggota Bakor Pakem, ini bagian dari penegakan hukum. Insya Allah sudah final ya, bagian final ini persiapannya. Karena biasanya untuk SKB itu 3 menteri, Menteri Agama, kemudian Kejaksaan, dan Menteri Dalam Negeri. Ya SKB-nya seperti yang sebelumnya, seperti yang ada di Jamaah Ahmadiyah Indonesia misalnya seperti itu. Ini dalam rumusan akhir kami. Bagaimana rumusan itu biar betul-betul efektif, tapi juga tidak melanggar HAM. Tadi kan ada pertanyaan soal HAM juga gitu. Yang kedua-duanya kami usulkan ya kita memang kepada ex-Gavatar itu perintahnya, tapi kita juga nggak lupa, kita juga memerintahkan pada masyarakat untuk melakukan pembinaan juga gitu. Jadi adil kita. Jadi kedua-duanya kita nanti ada di insya Allah dalam waktu dekat nanti akan ada SKB ya dari 3 menteri itu. Dan sumber utamanya memang masih kita tidak bisa lepas dari Undang-Undang nomor 1 ya, PNPS tahun 65 tentang pencegahan penyalahgunaan ya atau penodaan agama, defamation of religion, atau Undang-Undang blasphemy istilahnya ya, kalau dalam bahasa asingnya. Karena kita sudah punya itu, yang itu juga banyak dikritik ya, selalu dikritik itu. 3 malam yang lalu atau 2 malam yang lalu saya dipanel dengan tokoh liberal gitu, ya saya menyampaikan hasil penelitian di TV CNN gitu, ya saya kutip ini langsung juga saya diserang waktu saya sebut ini PNPS ini gitu, bahwa PNPS ini adalah biasa untuk mengkriminalisasi kan gitu, bahasanya gitu. Tapi ya kita udah biasa dialog seperti itu, kita terangkan dengan baik-baik gitu. Jadi ini tantangan kita, tapi sumber kita memang masih punya seperti itu. Kemudian kesesatan, saya kira nanti Prof. Utang yang bisa menyampaikan kriteria kesesatan, ada 10 itu saya kira sudah tidak bagian kami untuk menyampaikan itu ya. Tapi ini sudah seirama dengan pandang pemerintah. Cuma kalau kami berdasarkan lapangan gitu kan, berdasarkan kajian dan penelitian, kemudian itu ketemu ya, ketemu waktu kita mempersiapkan SKB itu gitu. Kemudian yang lain,
Insya Allah sudah sebentar lagi 20 menit, jadi saya tidak akan memperpanjang. Mungkin kalam akhir aja ya. Ya, meskipun melalui mantan Ketua Umum Gavatar yaitu Mahful Muiz Tumurungun ini ya, telah menyatakan diri keluar dari Islam mainstream gitu. Tapi dalam menyampaikan ajaran-ajarannya selama ini, pimpinan ex Gavatar ini yakni Gavatar, Musadek ya, dan mantan Ketua Umum Gavatar tadi ternyata juga masih menggunakan ayat-ayat Al-Quran. Itu kenyataannya. Sehingga berdasarkan undang-undang di atas, jelas ini tetap melanggar pasal 1 Undang-Undang PNPS. Apalagi agama intinya kan Milah Ibrahim itu. Yang Milah Ibrahim itu juga jelas secara konkret mengatakan dari 3 agama seperti itu. Jadi jelas mau tidak mau kita masih punya PNPS, ini adalah bagian dari pelanggaran. Gitu. Kira-kira demikian sebagai pengantar kami akhiri dengan alaika bitoriaqil huda wala yadurruka qillatus salikin iyyaka wa turruqar rada wala taghtarra bikasratil halikin. Biar kelihatan pengajiannya, ini kan pengajian. Maka saya lagi ulangi, alaika bitoriaqil huda wala yadurruka qillatus salikin iyyaka wa turruqar rada wala taghtarra bikasratil halikin. Yang saya terjemahkan dengan bahasa saya sendiri, bahasa pantun kira-kira, tetaplah berada di jalan hidayat, jangan bersedih meski sedikit orang yang lurus, jauhilah jalan korup jahat, jangan pernah tergoda meski banyak orang rusak terjerumus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV Muhammadiyah di seluruh tanah air dan hadirin hadirat di auditorium Kiai Haji Ahmad Dahlan yang dirahmati Allah. Demikian tadi pengajian yang sudah dihantarkan oleh Profesor Haji Muhammad Abdurrahman Mas'ud PhD. Saya lupa menyebutkan tadi itu. PhD beliau diperoleh di University of California Los Angeles ya. Jadi terima kasih banyak ini Prof Abdurrahman Mas'ud sudah mengantar kita lebih memahami karena beliau sampai hari ini masih meneliti aliran-aliran yang dianggap menyimpang di tanah air. Narasumber berikutnya kebetulan baru datang Prof Utang Ranuwijaya. Langsung mengisi atau nanti setelah Ustadz Fahmi Salim? Langsung ya, baik. Pemirsa sekalian, kita ikuti pengajian oleh Profesor Dr. Utang Ranuwijaya MA selaku Komisi Pengkajian dan Penelitian Majelis Ulama Indonesia Pusat. Kepada Prof, saya silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Bapak dan Ibu yang saya hormati, Bilusus, pimpinan PP Muhammadiyah dan narasumber, kawan saya Pak Abdurrahman Mas'ud, kawan sejak lama ini. Kalau Pak Fahmi ini dulu dengan saya di komisi pengkajian, jadi sudah tahu pekerjaan saya seperti apa. Bapak dan Ibu yang saya hormati, alhamdulillah fatwa sudah keluar dan itu berkat dorongan dari semua pihak. Saya ikut rapat Bakor Pakem dengan beliau juga, saya mewakili MUI. Bakor Pakem pada poin kelima meminta fatwa dari MUI. Kemudian Menko Polhukam ada rapat juga, rapat koordinasi dan salah satu keputusannya minta supaya fatwa dikeluarkan segera. Dan saya memberi tenggat waktu yang sangat ketat, tapi dalam kondisi Majelis Ulama yang sudah pada maklum, ya dananya syarat-syarat susah gitu. Saya harus jungkir balik untuk segera menyelesaikan penelitian dan pengkajian. Alhamdulillah, meskipun tertatih-tatih, fatwa sudah bisa diterbitkan. Dan data yang kami peroleh, alhamdulillah,
100% valid, 100% data primer kami temukan, 100% pertanyaan penelitian kami temukan, dan 100% kesimpulan kami sampaikan kepada pimpinan dan ke Komisi Fatwa. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya ingin sedikit menyampaikan atau memberikan catatan mengenai persoalan yang kita hadapi dan sedang dihadapi oleh umat, bahwa sebenarnya ini kan pemurtadan, tapi ada pemurtadan yang lain yang masif sekali. Ini di sini ada pakarnya, Pak Abu Didat. Beliau ketua Komisi Dakwah Khusus, sangat tahu bagaimana terjadi pemurtadan yang sangat masif di Indonesia. Saya kaget ketika ada salah seorang tokoh dan katanya dia punya angka bahwa umat Islam di Indonesia ini tinggal 75%. Itu kan sangat mengagetkan itu. Dan ini tokoh, dan dia menyebut saya punya angka, saya berani berdebat dengan siapapun. Jadi luar biasa, pemurtadan itu sekarang sudah sangat masif dan ini yang dihadapi oleh kita bersama. MUI, Ormas Islam, termasuk Muhammadiyah dan para tokoh kita semua bertanggung jawab kenapa kok sampai begini. Penistaan juga masif juga, penyesatan juga luar biasa. Aliran sesat di kita ini ratusan aliran sesat yang siap untuk menyesatkan kapan saja umat kita, saudara kita, anak cucu kita, adik dan kakak kita. Jawa Barat itu termasuk lumbung aliran sesat yang berupa embrio, ya. Sebenarnya embrio itu nanti akan berkembang menjadi aktual, jadi dari potensi menjadi aktual. Kemudian kalau kemudian ditangani oleh pemerintah, oleh MUI, lalu mereka berubah, berkamuflase menjadi sesuatu yang lain. Ya, kemudian nanti kena fatwa lagi, kena cekal lagi, nanti bermetamorfosis lagi menjadi sesuatu yang lain. Begitu seterusnya. Kemudian penodaan dan penistaan juga luar biasa, termasuk sekarang ini penyerangan terhadap simbol keislaman. Ya, saya lihat di beberapa kiriman WA pada saya, itu ada celana jin dengan belakangnya Bismillah, ada segala macam lah. Iya, ada panci, ada sajadah, ada. Jadi sangat luar biasa serangan kepada kita. Dan ini menurut saya ini momentumnya, ya. Jadi tentu kita masuk harus siaga satu untuk menghadapi ini. Kalau enggak, ya jangan sesali kalau kemudian ternyata di belakang kita saudara kita sudah terjerumus. Dan jangan juga menyesal kalau nanti malaikat itu begitu kita dinyatakan sebagai penghuni surga tapi masuknya belakangan karena membiarkan saudara-saudara kita tersesatkan dan kita tidak peduli dengan apa yang kita saksikan. Ya, ini yang sebenarnya sangat prihatin dan saya agak mau menerima pernyataan bahwa umat Islam sebenarnya sekarang tinggal 75%. Dari 95%, coba bayangkan. Jadi luar biasa ancaman untuk umat kita. Dan ke depan mungkin bisa lebih dari itu. Sebab ada orang yang sudah menggagas untuk berdirinya negara, seperti Syiah itu ya sudah dipastikan untuk menggagas ke arah situ. Termasuk Al-Qiyadah ini ya, yang terus bermetamorfosis, gagasannya itu juga, ideologinya juga negara. Ya, mereka menyebut negara karunia Tuhan alam semesta atau semesta alam. Dan sekarang tadi saya dapat telepon dari kawan saya yang terus bergerilya ke lapangan. Sekarang katanya mantan Gapatar itu sudah menyiapkan lagi nama dan itu katanya cabangnya sudah ada beberapa.
Ya, jadi bukan hanya satu organisasi, tapi mereka sudah punya induk-induk organisasi itu sempalan dari Al-Qiyadah. Tapi prinsipnya adalah Al-Qiyadah. Jadi Ghabatar boleh berhenti, tapi Al-Qiyadah itu, makanya saya katakan Al-Qiyadah itu laten. Ya. Karena akan terus menjadi ancaman bagi kita dan mereka terus akan melakukan kamuflase. Apalagi kalau dikaitkan ke belakang, ditarik ke belakang. Menurut satu sumber bahwa Musodik ini adalah sempalan dari NII. Tapi saya belum mendapatkan data yang lebih valid. Cuma melihat gerakannya, memang NII itu banyak yang sempalan-sempalannya, banyak yang kawai-kawainya, dan kemudian mereka mencari kekuatannya sendiri dan punya prinsip-prinsipnya sendiri, termasuk Ahmad Musodik. Saya pernah meneliti juga Panji Gumilang, Az-Zaitun, ya. Dan menurut informasi Abdus Salam atau Ahmad Musodik ini juga kawan seiringnya Abu Toto, Panji Gumilang. Kemudian nanti mereka berseberangan pandangan, ya. Lalu Abu Toto mengambil jalan mengembangkan pendidikan yang sangat bagus dari aspek manajerial dan aspek KBM-nya. Kemudian Ahmad Musodik lalu melanglang 2000 dia mendirikan Al-Qiyadah selama 5 tahun pakem. Kemudian ketemulah dengan Robert Walean. Dia seorang penginjil dari Manado, doktor. Dia menawarkan Islam Hanif. Ya. Dan memang di pikiran Musodik itu juga milah Abraham. Jadi bersatu, bertemu. Dan Robert Walean ini orang yang pertama kali membeat kepada Ahmad Musodik. Aku menyaksikan dan aku membenarkan apa yang ada pada saudara. Jadi dia menyebut bahwa posisinya itu seperti Warokoh bin Naufal kepada Nabi Muhammad. Jadi posisi dia kepada Ahmad Musodik itu seperti Warokoh bin Naufal kepada Nabi Muhammad. Ya terbuailah, siapa yang tidak terbuai. Nah kemudian ajarannya diambil oleh utuh oleh Musodik dan kemudian jadilah menjadi Al-Qiyadah Al-Islamiyah. Ya. Bukan ngambil dari ajaran Ibrahim, tapi menyatukan tiga agama. Ya. Jadi ada Islam, ada Yahudi, ada Nasrani. Jadi bukan ngambil. Sebab kalau kita menyebut milah Ibrahim itu salah, ya enggak salah karena itu ajaran dan itu dalam Al-Quran. Tapi dia meramu 3 agama secara sinkretis, kemudian itulah dijadikan agama baru, ya, milah Ibrahim. Dan persis seperti ketika dia konferensi pers, si Mahpul itu. Ketika konferensi pers dia mengatakan saya keluar dari Islam mainstream. Jadi Majelis Ulama tidak berhak untuk mengeluarkan fatwa. Ya, karena saya di luar Islam. Padahal kita sangat tahu bagaimana perjalanan Al-Qiyadah ini, bagaimana referensi yang dia pakai. Sumber utamanya juga Al-Quran, ya, kemudian juga nomenklatur yang dia pakai juga dari Islam. Kemudian buku-bukunya dulu juga buku-buku referensinya Al-Qiyadah. Ya dia nggak bisa mengelakkan diri bahwa dia keluar dari Islam. Sebenarnya dia mengaku Islam, dia menggunakan Al-Quran, tapi kemudian mengacaukan semuanya. Ya. Dan yang paling utama adalah merubah syahadat. Jadi syahadat yang kedua menjadi Al-Masih Al-Mau'ud sebagai Rasulullah. Dan itu biangnya dari kesesatan Ahmad Musodik. Karena dengan begitu dia berarti menyatakan ada Nabi setelah Nabi Muhammad. Dan dia juga melahirkan konsep setelah mengucapkan syahadat seperti itu, dia melahirkan konsep bahwa menurut sunnatullah, menurut tradisi Allah,
bahwa setiap 7 abad itu akan terjadi pergantian masa kenabian. Ya. Dan Nabi Muhammad itu 7 abad masa cemerlang, 7 abad masa suram, nah berarti udah 14 abad tuh. Nah sekarang ini justru berarti sudah ditinggalkan oleh Allah. Karenanya masa Nabi Muhammad ini masa perjanjian lama dia sebut. Ya, perjanjian barunya itu ya datang dia. Jadi ini harus ada perjanjian baru lagi dengan Allah, baru umat Islam akan diselamatkan dari berbagai persoalan. Yang menyebut dia sekarang ini kita multidimensi krisisnya. Makanya harus ada perjanjian baru dengan Allah, harus lahirlah seorang nabi dan harus tunduk patuh kepada Allah dan kepada Rasulnya, yakni Al-Masih Al-Maud. Tapi mohon maaf ini Pak Ketua, saya akan dimintanya menjelaskan ideologi dan jaringan Gavatar bagaimana menyikapi dan solusinya. Ya, saya sebenarnya sudah menyiapkan pointers ini, cuman kalau waktunya kelihatannya tidak cukup ya. Ya, materinya saya tinggalkan kalau gitu ya. Tapi saya ingin sedikit menjelaskan begini, ada kronologi yang cukup menarik. Ketika saya mencari Al-Qiyadah Ahmad Musodik itu, saya tanya ke BIN juga tidak tahu, kepolisian juga tidak tahu. Akhirnya saya mencari sendiri dengan teman bertiga, dengan Pak Amin Jamaluddin dan Pak Amir Syah. Lalu sampailah kepada satu titik, kita harus datang ke Bogor. Di Bogor kemudian ada petunjuk, di Gunung Bunder ada sesuatu yang sangat menarik. Tapi itu feeling saja. Nah kemudian Pak Amin sudah 5:30 ini sudah bingung. Pak Utang ini kemana kita? Saya ya dengan petunjuk Allah, saya nunjuk saja kita ke situlah. Kemudian kita jalan, ternyata sampailah pada satu tempat dan itu ternyata Ahmad Musodik. Jadi saya lacak ke satu warung, saya tanya di sini ada orang asing, ada. Bagaimana prototipnya? Dia menjelaskan. Orangnya sangat baik, orangnya sangat peduli, orangnya sangat ganteng penampilannya dan sangat ramah dan seterusnya. Ini ingin saya katakan bahwa inilah prototipnya aliran-aliran sesat itu. Jadi orangnya menunjukkan kepedulian, di saat orang susah dia masuk, ya. Kemudian di saat orang membutuhkan dia masuk, dia adil, ya, memberikan sesuatu solusi yang instan, ya. Baik sekali menurut orang ini dan saya katanya diberi modal. Tapi Bapak jangan ke situ karena di situ itu katanya premannya kuat sekali. Itu. Saya tanya siapa itu orangnya? Katanya namanya si Pak Abdul Salam. Saya bilang iya. Besoknya saya laporkan ke Mabes dan Mabes dengan timnya ke sana. Nah, yang menarik itu ternyata Abdul Salam seorang yang sangat kaya. Dia punya villa 9. Padahal saya dia adalah guru olahraga pensiunan PNS di DKI. Iya, pelatih bulu tangkis. Tapi pilanya 9. Saya tahu pila 9 itu anak sulungnya datang ke saya. Pak tolong selamatkan ayah saya. Dia tidak terbawa. Tolong selamatkan ayah saya. Ini kekayaan ayah saya itu. Sini. Luar biasa. Nah ini ingin saya katakan bahwa dia sebenarnya ada yang main di belakang dia. Ada donatur, ada dana yang mengalir yang cukup deras pada dia. Saya ada sedikit tapi ini juga belum, waktu itu tidak saya lacak secara langsung, tapi saya sampaikan ke Kabak Intel. Pak Kabak Intel waktu itu Pak Saleh Saab bilang, Jenderal ini saya dapat data nih, tempat bertahanusnya itu dia di satu tempat, yang sebelahnya itu ada Yayasan Yehua. Ya, nah tolong saya bilang ini mungkin bisa diteruskan lacakannya. Ya, ini catatan saya gitu. Saya tidak tahu apakah beliau terus melacak atau tidak. Tapi ini dilalah, ini petunjuk ya. Ini petunjuk bahwa ada pihak lain yang turut mendanai, turut andil. Ya, saya menduga itu. Dan belakangan beberapa bulan yang lalu dikabarkan dia lama di Amerika. Jadi kalau gitu, ini para mantan KW ini dari NII itu dimainkan oleh orang-orang untuk mengacaukan suasana.
Ini barangkali yang perlu kita waspadai, dan selalu jargonnya itu negara. Ya, tapi ya itu terselubung dan itu hanya jadi mainan saja. Ya, hanya jadi jualan, hanya jadi mainan. Nggak mungkin. Dan saya kira juga tidak serius mereka untuk memperjuangkan negara itu, apalagi dengan cari jalan yang salah itu. Nggak mungkin. Kalau bahasa asingnya itu mustahil. Ya. Jadi itu hanya jualan yang bisa diberikan kepada orang lain untuk mendapatkan dana dan keuntungan. Di Lampung itu ada Sangga Buana. Itu cabangnya sudah masuk ke Banten. Sama juga tidak salah. Ya. Ini juga sedang saya selidiki. Dan di beberapa tempat juga saya pernah ketemu dengan mantan bupati NI dulu. Dia siap dikonfrontir dengan orang-orang yang sekarang ini menyatakan kita berjuang untuk negara Islam. Saya bertanya, orang-orang itu tidak pernah salat. Buktinya ketika saya rapat mengikuti mereka, waktu itu dia bupati NI di wilayah Banten. Ketika rapat dengan mereka, waktu datang duhur tidak diajak salat, tidak salat. Waktu datang asar, diajak salat, tidak salat. Akhirnya waktu maghrib saya tegur. Ini saudara ini kenapa ini? Apa maksudnya? Saya ingin tahu. Loh, lebih penting kita rapat daripada salat. Ya rapat ini ya salat kita. Dan sekarang ini memang belum periodenya ke situ. Jadi saya kira gagasan itu juga sama dengan gagasannya Ahmad Musodik. Al-Qiyadah itu mengatakan fase ini fase makiyah. Ya, dari Sirron, Jahron, kemudian hijrah, ya. Hijrah itu mereka waktu Eksodus itu. Waktu ke Kalimantan Barat itu. Hijrah, kemudian nanti Kital, lalu Putuh, lalu Khilafah. Jadi ujung-ujungnya Khilafah. Dan ini kan utopis kalau menurut kita. Tapi itu yang mereka kerjakan dan ya tiba-tiba saja kita tahu ternyata dia dapat dukungan dana yang luar biasa untuk membeli tanah di Kalimantan Barat. Dan yang saya cukup kaget ada salah satu nama dari pejabat di Kalimantan Barat, adiknya itu justru yang jadi tokoh pelopor Gaptar. Ini juga sedang saya selidiki datanya. Dan dia sudah dalam struktur organisasi, dalam struktur pemerintahan Gaptar itu dia posisinya di Menko Polhukam. Namanya ini di sebelah saya itu. Persis namanya seperti ini. Fahmi namanya. Dia posisinya di Menko Polhukam. Dan dia seolah panitia lokal yang menyiapkan lahan yang di sana. Tapi ini off the record barangkali ya, adiknya Sekda Kalimantan Barat ya. Tapi ini juga sedang saya lihat-lihat dokumennya. Tadi saya komunikasi dengan MUI Kalimantan Barat ya, belum ada informasi. Tapi menurut informasi sebelumnya, memang dokumen tentang itu sudah ada di kepolisian, sudah disita oleh kepolisian dan itu menjadi data di kepolisian. Tapi teman-teman saya di MUI sempat membaca itu. Jadi ada struktur pemerintahannya yang sudah disiapkan oleh mereka. Itu. Jadi saya kira luar biasa dan ini persoalan ini mungkin masuk dari materi ideologi dan jaringan Gaptar. Baik. Ya tentu solusinya saya sudah kebetulan kalau saya ini mewakili Majelis Ulama ya. MUI kan hanya bicara soal akidah dan syariah. Jadi pertama kalau di Gaptar ini para petingginya tentu harus diproses secara hukum karena dia akan laten lah, nggak mungkin bisa dirubah akidahnya. Jadi petingginya diproses secara hukum, tapi korbannya para pengikutnya itu ada dua kategori. Ada kategori harus di pembinaannya itu. Pertama ada kategori yang harus taubat kemudian bersyahadat. Itu bagi mereka yang sudah berbeat. Tapi kalau yang belum berbeat
ya mereka hanya bertaubat kemudian tidak harus bersyahadat karena syahadatnya masih syahadat sama dengan kita. Oleh karena itu pantas kalau di lapangan ada orang yang menyebut saya nggak beda dengan saudara-saudara saya soal agamanya. Saya kan ikut ke sana hanya ikut bertani untuk mengembangkan swasembada pangan, kemandirian pangan, dan saya di sana itu cari kehidupan yang baru. Kenapa saya dinyatakan sesat? Itu rata-rata orang yang menjadi korban aliran-aliran sesat, termasuk Ahmadiyah, termasuk Syiah. Mereka mengatakan saya ada sama dengan saudara-saudara saya, salatnya sama, puasanya sama, hajinya sama. Kenapa saya dikatakan sesat? Nah itu biasanya orang korban yang ikut-ikutan yang belum berbeat kepada organisasi itu, belum tahu dalam tentang apa yang ajaran yang disampaikan oleh organisasi itu. Saya kira untuk mukadimah mungkin saya cukup karena sudah ada peringatan dari panitia. Saya kira insya Allah nanti kalau ada persoalan kita kembangkan dalam diskusi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV Muhammadiyah di seluruh tanah air dan hadirin hadirat di auditorium Kiai Haji Ahmad Dahlan di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah Jakarta. Sudah dua guru besar menyajikan data primer. Dalam dunia kampus, data primer itu data yang sangat valid dan tingkat confidentiality-nya sangat tinggi. Dan data-data tadi sudah sangat diperhatikan dengan sangat serius oleh Pak Bushro khususnya. Beliau sudah mencatat untuk dijadikan bahan penutup di pengajian kita ini. Kita sudah 40 menit menyimak dengan serius dan mudah-mudahan kita tidak terkena sindrom 30 menit. Kalau di kampus 10 menit pertama mengajar itu dosen dan mahasiswa masih ngerti materi kuliahnya. 10 menit kedua dosen masih ngerti, mahasiswa udah nggak ngerti apa materi kuliahnya. 10 menit ketiga dosen dan mahasiswa sama-sama nggak ngerti apa yang dikuliahkan. Tetapi di pengajian bulanan PP Muhammadiyah makin malam makin dipahami apa yang disajikan oleh para narasumber. Dan yang ketiga, Ustadz Fahmi Salim LCMA, saya lupa menyebutkan MA tadi itu ya, Master segala agama. Oh bukan ya, Master of Art ya. Dan kalau dua guru besar tadi menyajikan pengajiannya dengan duduk, saya yakin kalau orang tablik suka berdiri ya. Saya persilakan Ustadz Fahmi Salim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Yang saya hormati para hadirin hadirat jamaah pengajian bulanan PP Muhammadiyah, para tokoh, para alim ulama, dan juga wabil khusus kepada Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bapak Dr. Haji Muhammad Bushro Muqaddas. Yang saya hormati narasumber kita, senior saya Profesor Dr. Abdurrahman Mas'ud dan juga Profesor Dr. Utang. Kalau dua orang ini guru-guru besar, kalau saya masih guru kecil lah, kira-kira begitu. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini dapat bersilaturahim, bertatap muka untuk suatu pencerahan mengenai pentingnya kita menjaga akidah dari berbagai macam aliran-aliran yang menyimpang atau aliran-aliran sesat. Kalau tadi data-data yang valid, yang primer tadi sudah disampaikan oleh dua narasumber yang berkompeten dalam masalah penelitian dan pengkajian. Dan saya juga selama 5 tahun kemarin bersama-sama Prof. Utang ya, di Komisi Pengkajian MUI mengenal betul seluk-beluk pengkajian ini, dan kebetulan pada tahun 2012
Kita memang pernah membahas persoalan atau isu tentang Gavatar ini sudah menjadi ramai juga. Ya, banyak pengaduan-pengaduan dari Majelis Ulama Indonesia. Selain tahun 12 itu adalah ya puncak-puncaknya MUI mendapatkan desakan atau masukan dari para ulama, terutama MUI Jawa Timur untuk persoalan masalah Syiah di Jawa Timur. Pada tahun itu 2012 akhir saya sempat menulis satu artikel panjang tentang faham milah Abraham. Kesesatannya di mana dan bagaimana kita menjawabnya, dan kemudian kok matching gitu ya atau apa qadarullah. Pada rapat-rapat kita koordinasi setelah keluarnya terbitnya fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Gavatar ini nomor 16 tahun 2016 ini, nomor 6 tahun 2016, mohon maaf. Itu kita Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat MUI ditugaskan untuk membuat satu pedoman atau pola pembinaan. Bagaimana membina para ex-pengikut Gavatar ini. Dan selain pola pembinaan yang nanti itu juga dilakukan secara berjenjang, MUI ditugaskan untuk membuat suatu tulisan atau buku yang membahas atau menjawab tentang syubhat-syubhat yang disampaikan oleh kelompok Gavatar ini, yang memang secara faham keagamaan itu berlandaskan kepada aliran atau faham ajaran milah Abraham. Saya akan coba mengulas dari sisi ininya, ya, ajarannya, syubhatnya. Tetapi sebelum sampai kepada itu, saya akan memberikan mukaddimah sedikit tentang pentingnya kita menjaga diri dari kesesatan-kesesatan. Ya. Kita tahu doa yang sering kita panjatkan di dalam sholat yaitu ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita minta ditunjuki jalan yang lurus dan minta dihindarkan dari jalan orang yang dimurkai dan atau jalan orang-orang yang tersesat. Di dalam Al-Quran selain ayat ini juga menceritakan ada dua jenis jalan yang dihadapi atau yang akan dialami oleh umat Rasulullah SAW ini. Ada yang disebut dengan sabilul mu'minin, yaitu jalan orang-orang yang beriman, yang mengikuti garis yang siratal mustaqim itu. Dalam ayat An-Nisa, wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Kalau kita mengikuti jalan yang lurus itu disamakan artinya adalah itulah jalan orang-orang yang beriman. Yang menentang itu maka disebut sebagai sabilul mujrimin. Wa kadzalika nufassilul ayati walitastabina sabilul mujrimin. Jalan orang-orang yang mendurhakai Allah Subhanahu wa taala, yang tidak mau ikut jalan yang lurus yang telah diberikan panduannya oleh Allah, kemudian diwujudkan, dijawantahkan oleh Rasulullah SAW, kemudian yang dicontohkan juga oleh para sahabatnya, tabi'in dan tabi'in, yang itu semua ada di dalam Al-Quran. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirina wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan. Maka siapa yang mengikuti jalan al-muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan ihsan, itu disebut oleh Allah radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sekedar panduan singkat dari Al-Quran mengenai pentingnya kita mengikuti jalan yang lurus, bukan jalan yang bengkok atau yang tersesat. Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menyebut, ya, penyebab utama kerusakan yang terjadi di kalangan umat ini menurut beliau ada dua. Pertama adalah fasadul ilmi, rusaknya ilmu. Yang kedua adalah fasadul qasdi atau rusaknya itikat atau motivasi yang rusak. Rusaknya ilmu itu menyebabkan kesesatan, ad-dhalal, sementara rusaknya i'tiqad menyebabkan datangnya murka Allah Subhanahu wa taala.
guru daripada Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, menegaskan dalam kitabnya Majmu'atur Rasail wal Masail jilid 5 halaman 110 tentang kewajiban ulama untuk meluruskan aliran-aliran yang menyimpang. Bahwa sesat akidah itu, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, lebih bahaya daripada penjajahan asing. Apa kata beliau? Wa mithlu a'immatil bid'ah min ahlil maqalatil mukhalifah lil kitab was sunnah awil ibadatil mukhalifah lil kitab was sunnah fa inna bayana halihim wa tahdhiral ummati minhum wajibun bittifaqil muslimin. Menjelaskan keadaan kelompok-kelompok yang sesat dan mengingatkan umat agar waspada terhadap mereka itu adalah wajib menurut kesepakatan kaum muslimin. Sampai beliau tulis, Imam Ahmad bin Hanbal pernah ditanya, Ar-rajulu yasumu wa yusalli wa ya'takif ahabbu ilaika aw yatakallam fi ahlil bid'ah. Imam Ahmad ditanya oleh murid-muridnya, wahai Imam, apakah orang kalau dia rajin sholat, rajin puasa, rajin iktikaf, ahli ibadah, itu lebih Anda senangi atau orang alim yang berbicara, menulis, meluruskan ahli-ahli bid'ah yang sesat? Maka jawab Imam Ahmad, idza qama wa shalla wa i'takafa fa innama huwa li nafsihi wa idza takallama fi ahli bid'ah fa innama huwa lil muslimin hadza afdal. Beliau mengatakan orang kalau sholat, puasa, itikaf itu untuk pahala buat dirinya. Tapi kalau dia meluruskan, orang alim meluruskan kesesatan akidah, maka itu manfaatnya bagi seluruh umat Islam. Maka sudah cocok Pak Utang ini di komisi pengkajian. Pahalanya banyak sekali Pak. Amin ya rabbal alamin. Tapi bukan berarti meninggalkan puasa dan sholat itu nanti jadi gafatar. Jadi tetap seimbang, sholat tetap yang wajib, yang fardu, puasa apalagi. Tetapi kewajiban ulama bukan hanya ibadah, jadi untuk juga meluruskan kesesatan akidah. Maka dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, fatabayyana anna nafha 'adza 'amun lil muslimin fi dinihim min jinsil jihad fi sabilillah. Ini bagian dari jihad fi sabilillah. Kenapa? Membersihkan jalan Allah, agamanya, manhajnya, syariatnya dari pemerkosaan atau serangan orang-orang yang menyesatkan itu merupakan kewajiban untuk umat Islam. Maka kata beliau, kerusakan yang diakibatkan atau ditimbulkan oleh aliran sesat ini itu lebih rusak, lebih bahaya daripada pendudukan musuh-musuh asing yang menjajah negeri-negeri kaum muslimin. Kenapa? Karena kalau musuh, ya, penjajah-penjajah asing itu kan ketahuan dia ini lain akidahnya, lain agamanya. Dan mereka itu hanya menguasai fisik kita, menjajah negeri kita, menyedot kekayaan alam kita, menghancurkan lingkungan, katakanlah begitu. Tapi kalau aliran-aliran sesat, pemimpin-pemimpinnya ini itu yang mereka hancurkan itu yang pertama kali adalah agama dan hati umat manusia, sehingga mereka terputus dari hidayah Allah Subhanahu wa taala, yang itu adalah harga yang mahal yang harus kita bayar. Ini ditegaskan oleh beliau dalam kitab Majmu'at Rasail wal Masail. Nah, sekarang saya ingin kita masuk karena waktu juga sangat singkat mengenai masalah yang dihadapi dalam isu kita pada malam hari ini adalah mengenai Gavatar. Ya, Gerakan Fajar Nusantara itu apa? Tadi sudah dijelaskan oleh kedua peneliti ahli. Tetapi yang kepentingan kita di sini adalah bagaimana kita umat Islam ini bisa memahami ya, peta, ya, cara berpikirnya orang itu. Atau katakanlah aliran-aliran yang menyimpang ini kan mereka punya cara berpikir. Mereka nggak mau disebut Islam, tetapi faktanya di dalam buku-bukunya, di dalam
seruan ajakan kepada masyarakat yang awam itu juga masih menggunakan dalil-dalil agama Islam, terutama dari Al-Quran. Nah ini cukup membingungkan. Ya. Kalau menurut hemat saya, ini adalah salah satu cara trik bagi mereka untuk mengelakkan diri dari pasal penodaan agama. Karena kalau disebut penodaan agama itu kan menjelaskan, menyebarluaskan satu penjelasan atau melakukan satu kegiatan yang mana kegiatan dan penjelasan itu menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama yang ada di Indonesia. Nah kalau dia pakai ayat-ayat Al-Quran untuk mendukung klaim-klaimnya, ajaran-ajaran yang menyimpang itu, maka jelas ini adalah sebuah penodaan. Tetapi di sisi lain mereka mengatakan bahwa kami ini sudah keluar dari agama Islam dan kita berpegang kepada milah Abraham. Nah pertanyaannya, apa itu milah Abraham? Atau millata Ibrahim Hanifa? Ya, ini kan ayat sering kita baca ya di dalam surah An-Nahl, wa auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim Hanifa. Ya. Ayat yang sangat kita kenal ya, itu di dalam surah An-Nahl ayat 123. Tsumma auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim Hanifa wa ma kana minal musyrikin. Ya. Kemudian kami wahyukan kepadamu untuk mengikutilah atau ikutilah wahai Muhammad millah Ibrahim itu secara lurus, ya. Dan dia Ibrahim itu bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik. Nah, ini pembahasan yang cukup menarik karena masalah Ghafatar ini isunya dalam masalah akidah ini, pertama, selain mereka menyebut Allah itu sebagai Tuhan semesta alam, ya. Kemudian selain meyakini bahwa ada pembawa risalah lain setelah Rasulullah Muhammad SAW, yaitu ya Nabi mereka ini, yang sebenarnya dulu sudah dihukum ya, secara hukum positif ingkrah, itu adalah penodaan agama, dihukum 4 tahun, ya biasanya seperti itu, dia keluar, dia bebas, tidak ada efek jera dan lain sebagainya. Lalu buat aliran baru namanya komunitas Milah Abraham setelah Al-Qiyadah Al-Islamiyah itu. Kemudian Milah Abraham difatwakan sesat di Aceh tahun 2013. Kemudian mereka berubah lagi ya dengan nama baru yaitu Ghafatar dan menyatakan di dalam ADART organisasinya yang didaftarkan ke Kesbangpol atau Kemendagri itu adalah kami adalah organisasi sosial, tidak terikat dengan paham keagamaan, tetapi ternyata prakteknya mereka masih membawa dan menyebarkan paham keyakinan-keyakinan seperti tadi. Kemudian yang ketiga, meyakini Mesias itu penebus dosa dan itu adalah Ahmad Musaddiq. Ya. Kemudian meyakini satu-satunya jalan keselamatan adalah menganut aliran milah Abraham. Itu dari segi akidah. Ada lagi masalah syariahnya soal memahami makna Islam Hanif. Apa itu Islam Hanif? Mereka sampai bikin buku. Ya. Apa itu makna Muslim? Muslim itu yang universal. Ya. Kemudian tentang apa itu milah Abraham, kemudian ada penebusan dosa dan lain sebagainya, ini sudah kita jawab syubhat-syubhat yang ditulis oleh para tokoh-tokoh pimpinan Ghafatar ini dalam artikel saya yang kemudian masuk dalam buku, judulnya agak menyeramkan memang ya, tapi ya nggak apa-apalah. Karena itu pilihan penerbit, karena sudah banyak tafsir-tafsir yang lurus, maka perlu saya buat tafsir yang sesat. Tapi bukan saya yang menafsirkan yang sesat, tetapi ini adalah kajian-kajian, analisis-analisis ya, studi kritis tentang wacana-wacana Islam yang berkembang di Indonesia. Ini bukunya judulnya Tafsir Sesat. Ada di bab terakhir mengenai paham milah Abraham ini. Apa sesungguhnya milah Abraham itu? Atau milah Ibrahim? Bagaimana hubungannya dengan Islam? Ini kan sangat menarik. Kalau kita lihat dulu misalnya ada wacana 80-an ya tentang Abrahamic faith atau agama-agama Ibrahimik. Ya, sebenarnya ini juga ingin
menyatakan bahwa tiga agama ini benar atau dalam pandangan sementara ini adalah yang dibenarkan karena memiliki kitab-kitab samawi. Kalau hanya dia sebatas wacana filsafat, wacana keagamaan yang tidak kemudian membuat satu ajaran-ajaran yang terperinci, yaitu hanya wacana untuk interfaith dialog barangkali begitu ya, untuk mendekatkan Yahudi, Kristen dan Islam. Saya kira itu masih dalam batas-batas yang bisa ditolerir, meskipun ada catatan juga mengenai apa itu agama Ibrahim. Apakah agama Ibrahim itu satu ataukah tiga-tiganya disebut agama Ibrahim? Kan ini juga perdebatan di kalangan ahli tafsir dan mutakallimin ya, ahli kalam. Tapi terlepas dari itu, silahkan kalau masih pakai ini wacana interfaith dialog, ya masih bisa ditolerir lah, kira-kira begitu. Tetapi kalau wacana milah Ibrahim ini kemudian dielaborasi sedemikian rupa, menabrak kaidah-kaidah, memahami Al-Quran tidak sesuai dengan kaidah-kaidah tafsir, bahkan justru bertolak belakang, bahkan mereka ini mengkampanyekan sinkretisme agama. Ya, ini kita baca dari buku-bukunya. Yang itu sudah kita kaji waktu kami di Komisi Pengkajian, itu ada puluhan buku yang kemudian saya ambil intisari-intisarinya dan kita jawab di dalam artikel yang ada di buku ini. Tentang penebusan dosa, dikatakan ajaran Quran sama dengan kitab-kitab yang sebelumnya mengajarkan adanya penebusan dosa. Itu ada ayat wa fadainahu bidzibhin azim, kan enggak nyambung. Ini masalah korban Nabi Ismail ya diganti oleh Allah dengan seekor kibas yang besar, ya domba besar. Itu diartikan masa penebusan dosa. Ya memang kalau fida itu dalam bahasa Arab memang artinya menebus, tetapi bukan untuk menebus dosa. Ya, tidak ada kaitannya atau korelasinya antara kurban Ibrahim dan Ismail itu dengan doktrin penebusan dosa yang ada di dalam agama Kristen misalnya. Kemudian Islam Hanif, ya itu diklaim bahwa Muslim itu adalah universal, tidak menunjuk kepada satu ajaran agama tertentu, apalagi hanya agama Nabi Muhammad SAW saja. Nah ini kita bantah, sebab kalau kita lihat dalam ayat-ayat Al-Quran, ya, semua Nabi dan Rasul sebelum Muhammad itu disifati oleh Allah, dia hanya disebutkan dengan istilah Muslim. Minal muslimin. Itu ayat-ayatnya minal muslimin, di antara orang-orang yang berserah diri atau yang Muslim. Tetapi tidak pernah Allah menyatakan ajaran mereka itu sebagai Islam. Islam adalah proper name alias nama baku bagi ajaran agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang menyempurnakan risalah Nabi sebelumnya. Sehingga turunlah wahyu yang mendeklar itu semua secara jelas, terang benderang pada saat Nabi haji wada di Padang Arafah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Jadi proper name bagi Islam yang atau syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Juga wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min, dan seterusnya. Nah, itu barangkali intisari atau pokok-pokok ya pikiran tentang penyimpangan ya, akidah yang dibawa oleh aliran gerakan Fajar Nusantara ini. Persoalan lain yang perlu kita pikirkan adalah tadi menjawab kemana dai-dai. Ada satu peneliti di Balitbang Kementerian Agama menyatakan salah satu alasan yang diungkapkan oleh mereka atau fakta yang ada di masyarakat, kenapa banyak muncul aliran-aliran menyimpang seperti ini. Konon katanya, ya saya kebetulan tidak membawa dokumennya, tapi ini hasil penelitian dari peneliti di Balitbang mengatakan karena mereka kecewa dengan ormas Islam mainstream, Muhammadiyah dan NU. Saya juga sampai kaget, kok bisa? Nah ini jadi PR buat kita, bagaimana dakwah ormas-ormas Islam ini harus sampai betul ke akar rumput. Ya, pengajian-pengajian kita ini harus masif, tablik-tablik kita ini harus masuk betul ke semua kalangan ya, yang awam ini.
Kenapa bisa mereka kecewa dengan NU Muhammadiyah? Ini kan pertanyaan besar. Mungkin ya kita harus introspeksi bahwa mungkin kita ya terlalu sibuk, sudah terlalu besar mengurusi organisasi-organisasi, mengurusi amal usaha, ortom-ortom dan sebagainya, sehingga masyarakat awam yang mereka ini juga banyak faktor ekonomi juga, ada teralinasi secara sosial, kemudian juga masalah kebebasan yang luar biasa saat ini akhirnya lepas dari pantauan kita, lepas dari rangkulan kita sebagai ormas dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Itu yang pertama. Yang kedua, barangkali kalau kita bisa analisis singkat terakhir ini, memang setelah reformasi Indonesia ini kita bandingkan dengan masa-masa sebelumnya, terutama Orde Baru, kita jarang sekali mendengar banyaknya aliran-aliran menyimpang ini muncul ke permukaan. Karena ada strong leadership, ada kepemimpinan yang kuat. Ya. Yang mungkin kalau diartikan oleh kalangan kiri ini adalah diktatorisme atau sangat mencengkram atau sangat tidak ramah terhadap kebebasan. Ya, kebebasan berserikat, berpendapat dan sebagainya. Tapi di sisi lain ada positifnya, untuk aliran-aliran sesat ini tidak diberi ruang. Ya, maka dengan memanfaatkan era keterbukaan seperti ini, kebebasan, demokrasi dan HAM, mereka bisa berlindung itu. Bahkan apapun, sekecil apapun kelompok minoritas agama itu, mereka akan narsis dan minta eksis. Nah, inilah yang harus kita jadi PR kita bersama. Pertama, dakwah kita secara kultural harus kita masifkan. Yang kedua, bagaimana kita mendudukkan ini antara kebebasan, antara HAM ya, sesuai dengan ajaran Islam agar tidak berdampak negatif, tidak berdampak buruk bagi dakwah Islamiyah di tanah air kita. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV Muhammadiyah di seluruh tanah air, hadirin hadirat yang berada di auditorium Kiai Haji Ahmad Dahlan yang dirahmati Allah. Sudah 3 narasumber memberikan paparannya tentang ideologi dan jaringan Gavatar, bagaimana menyikapi dan apa solusinya. Waktu kita tinggal 15 menit dan kita berada di penghujung acara pengajian bulanan ini. Untuk kata penutup sekaligus menyimpulkan pengajian kita akan disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Muhammad Bushro Moqaddas SH M.Hum. Kepada Pak Bushro, saya silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Para narasumber yang kami hormati dan para ibu bapak hadirin dan pemirsa TV-mu, pimpinan pusat mengucapkan terima kasih kepada 3 narasumber kita yang memberikan ulasan yang cukup detail dan komprehensif. Banyak hal yang tidak saya ketahui aspek detailnya, saya memperoleh penjelasan dari 3 narasumber ini. Inilah manfaat pengajian. Dari apa yang disampaikan, maka saya ingin berikan semacam refleksi saja. Tadi disampaikan bahwa dari berbagai hasil penelitian itu, kalau saya kategorisasi, pertama ada bagian pertama kita perlu melihat gerakan Fajar Nusantara, Gavatar ini sebagai satu fenomena yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1, gerakan ini bersifat masif, merata, sistemik, terstruktur,
B memiliki doktrin atau ajaran yang eksklusif, sangat eksklusif, tertutup, tidak terbuka, alias banyak yang disembunyikan. Terindikasi ada sifat taqiyah. Yang ketiga, dalam gerakan Ghafatar ini ada otoritas doktrin pada figur utamanya, yaitu Ahmad Mozadek tadi. Lalu ada yang keempat, metode baiat, sumpah setia kepada imam besarnya tadi yang saya dengar dari narasumber. Kemudian ini terukur dengan adanya fatwa hijrah. Di beberapa media kita mendengar pengikut Ghafatar yang ada di Jawa memiliki mitos kepercayaan yang tidak ada landasan akidah tauhidnya, landasan rasionalnya. Pulau Jawa akan tenggelam maka harus hijrah. Padahal yang tenggelam mereka sendiri sesungguhnya. Tenggelam dalam arti mengikuti alur pikiran yang tidak berdasarkan ajaran yang otentik Quran dan Sunnah tadi. Lalu menarik tadi disampaikan juga, ini sudah masifnya, sudah ada di 32 provinsi. Tinggal 2 provinsi. Lalu ratusan di daerah tingkat 2. Kemudian merupakan metamorfosis aliran sesat negara Islam Indonesia. Nah, ini ciri-ciri dari gerakan tersebut sepanjang yang saya ikuti dan memperoleh penjelasannya secara lebih detail dari 3 narasumber kita. Itu bagian pertama para ibu bapak dan para pemirsa TVmu. Sekarang bagian kedua. Mari kita cermati. Di mana letak keunikan dari gerakan ini, dari Ghafatar ini? Pertama, terdapatnya penyesatan masif yang terindikasi penyesatan masif itu sampai ada motif-motif ekonomi. Kalau benar saudara-saudara kita, saya sebut saudara-saudara kita, pengikut ex-Ghafatar itu menjual tanah dalam jumlah hektaran di Jawa. Ini menjadi menarik. Dan ini tugas pemerintah Jokowi, kepolisian dan semua badan intelijen untuk melakukan pengusutan. Siapa yang membeli tanah itu? Di mana saja tanah itu dijual? Modus penjualannya bagaimana? Aparat-aparat pemerintah mana yang begitu mudah untuk memproses, memfasilitasi penjualan tanah itu? Jangan-jangan di balik ini semuanya ada kekuatan-kekuatan kapitalis yang sangat memerlukan tanah-tanah, terutama di Jawa. Di berbagai tempat kami melakukan kajian, terdapat kebijakan-kebijakan sebagian pemerintah daerah yang mentransaksikan izin-izin tata ruang. Penggunaan tanah kaitannya dengan kebijakan tata ruang. Itu transaksional. Motifnya duit. Apakah sampai ke sana? Ini PR kita, tapi tanggung jawab pemerintah. Kemudian yang B, siapakah aktor-aktor pembelinya? Dijual dengan harga berapa? Jangan-jangan itu permainan maklar tanah atau mafia tanah. Kemudian yang C, terdapat penyesatan ajaran-ajaran Islam, tadi sudah didetailkan. Lalu yang D, keunikan-keunikannya, ada indikasi pembiaran secara lama, dalam waktu yang lama oleh lembaga-lembaga pemerintah. Pembiaran. Dalam hukum mengenai hak asasi manusia itu, ada istilah criminal by omission, kejahatan yang dilakukan dalam
bentuk pembiaran. Apakah pemerintah melakukan ini? Ya kita kritisi aja. Kemudian terdapat metamorfosis gerakan NII, Negara Islam Indonesia. Pernyataan dari para peneliti tadi bahwa itu ada merupakan metamorfosis, perubahan bentuk dari gerakan ini, saya menjadi tertarik untuk mengaitkan gerakan Gavatar ini dikaji lebih lanjut. Jangan-jangan ada kaitannya dengan gerakan-gerakan yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru dulu, yang secara sengaja intelijen aparat pemerintah Orde Baru dulu dengan tokoh intelijennya Letnan Jenderal Angkatan Darat Ali Murtopo itu melakukan satu gerakan-gerakan yang modusnya sama dengan Gavatar ini yang disebut dengan Komando Jihad. Komando Jihad ini mengenal sistem baiat, lalu diajarkan NII. Lalu diajarkan harta negara ini ghanimah, rampasan perang. Sehingga kalau diambil itu bukan suatu perampokan, tapi fai. Ada ribuan umat Islam yang dijebak melalui komando jihad waktu itu, ditangkapi, sebagian diproses, sebagian dieksekusi sampai meninggal dunia, sampai mati. Sebagian dilepas dan dirawat oleh aparat intelijen. Sebagian namanya berganti, yang namanya semula X Abu. Maaf kalau di ruang ini ada yang namanya pakai Abu. Ya. Siapa yang terlibat dalam kasus komando jihad? Yang terlibat negara. Yang melakukan terorisme itu negara. Kami sebut sebagai state terrorism. Ini permainan negara. Tujuannya apa? Nah, tujuannya pemerintah Orde Baru waktu itu untuk melakukan intervensi agar umat Islam tidak punya peran-peran politik dan tidak mengganggu kekuasaan Orde Baru yang sangat korup kala itu. Sehingga umat Islam dipotong kekuatan-kekuatannya dengan jalan diaduk satu sama lain. Tadi disebutkan oleh narasumber bahwa tokoh Gavatar ini pernah berteman dekat dengan Abu Toto, Panji Gumilang. Buku yang saya tulis untuk riset disertasi waktu itu semuanya mengungkapkan tentang itu dan menjadi pisau analisis yang relevan dengan ketika kita membahas tentang kasus-kasus terorisme, radikalisme, sampai kaitannya dengan ISIS, sampai Gavatar ini. Ini keunikan yang ada. Yang aneh ialah, mengapa ini berjalan cukup lama? Dan tidak dijerat dengan pasal-pasal terorisme. Sementara sebagian umat Islam mudah sekali untuk dijerat dengan pasal-pasal terorisme. Bahkan langsung dilakukan penembakan sampai meninggal dunia. Diseksa dan sebagainya. Untuk ini untuk ini terjadi pembiaran. Nah, Ibu Bapak yang berbahagia, tadi dikatakan juga ada indikasi dana dari luar negeri. Mossadegh pergi ke Amerika. Setelah itu pulang. Menjadi tugas pemerintah untuk melakukan penyelidikan atau investigasi kemana saja Mossadegh ke Amerika itu. Mengapa pulangnya lalu membuat gerakan-gerakan seperti yang sekarang menimbulkan kegaduhan umat dan masyarakat ini. Selanjutnya, bagaimana sikap Muhammadiyah dan umat Islam pada umumnya, ormas-ormas Islam? Mereka ini tidak boleh kita kafir-kafirkan. Biarkan mereka mengkafirkan yang lain, tapi kita tidak perlu membalas. Kalau kita ketemu mereka, ucapkan dengan qaulu salama, sifat-sifat ibadur rahman. Kemudian yang kedua, lakukan pendampingan terutama kepada anak-anak.
UHAMKA sudah melakukan ini, Universitas Hamka. Kemudian pemerintah perlu lebih terbuka untuk bisa bekerja sama dengan ormas Islam, Nahdlatul Ulama, Dewan Dakwah, Muhammadiyah dan lain sebagainya, agar mereka ini bisa dilakukan satu penyantunan untuk kembali kepada ajaran yang lurus, yang benar. Nah, yang terakhir, Ibu Bapak yang berbahagia, dari apa yang kita lakukan kajian pada malam hari ini, maka ke dalam saya menggarisbawahi Ustadz Fahmi tadi, ya kita tingkatkan dakwah kita. Jangan yang pengajian kita melulu, tapi kemudian kita tidak menggerakkan pengajian di tempat kita masing-masing. Pengajian yang lebih berwarna tajdid, lalu juga tanwir, tapi juga bersifat tafsiriyah yang menggembirakan. Bukan Islam yang wajahnya serem-serem, bukan. Islam yang ramah, yang teduh kepada siapapun juga. Yang Islam maupun kepada yang bukan Islam. Nah, yang terakhir, ya tentu kita terbiasa doa dengan ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Allah berfirman juga, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili. Jadi sudah jelas Islam sebagai jalan yang lurus, dilarang bagi umat Islam untuk mengikuti jalan-jalan lain, apalagi jalan ini disesatkan. Sekarang bagian penutup kembali pada pemerintah Presiden Jokowi. Beliau bertanggung jawab penuh terhadap masyarakat yang utuh. Masyarakat yang utuh itu punya modal demokrasi. Bagian dari demokrasi ini adalah elemen masyarakat. Sebagian masyarakat ini umat Islam. Menjadi kewajiban pemerintah untuk melindungi umat beragama, termasuk di dalamnya sebagian besar adalah umat Islam. Kalau terjadi pembiaran seperti sekarang ini, maka kesannya pemerintah tidak memberikan perlindungan kepada umat Islam. Padahal siapapun presidennya, wapresnya, bisa duduk di pucuk pimpinan RI 1 RI 2 itu kan modal politiknya pemilih. Pemilih itu sebagian umat Islam. Umat Islam sudah berbuat banyak, berbuat baik pada pemerintah, ya mbok ya dibalas dengan kebaikan-kebaikan. Amanat yang berat buat pemerintah, dan Muhammadiyah menghimbau jangan hanya bertema kerja, tapi buktikan dengan sikap yang lebih melindungi kepada bangsa ini, umat ini, terutama umat Islam. Demikianlah atas nama pimpinan Pusat Muhammadiyah, kami mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kewajiban kita untuk menyiarkan dakwah yang lebih mencerdaskan bisa kita lakukan dengan cara-cara yang lebih sistemik. Saya kembalikan pada MC kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV Muhammadiyah di seluruh tanah air dan hadirin hadirat, dengan kalimat tampilkanlah wajah Islam yang teduh, maka berakhir pula lah pengajian bulanan pada kali ini. Sampai jumpa pada pengajian bulanan bulan depan di TV yang sama, TV Muhammadiyah Cerdas Mencerahkan. Billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.